Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, saat kita masuk di segmen Sorotan Dunia Islam bersama Ustadz Bernard Abdul Jabbar. Assalamualaikum Ustadz Bernard. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, kita membahas dua tema, yakni terkait dengan Rusia yang mengaku kemerdekaan Afghanistan, kemudian maraknya LGBT di sekitar kita, khususnya di wilayah kota Bekasi. Ustadz, silakan kita ke Rusia terlebih dahulu. Silakan Ustadz. Ya, para pendengar Dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengakui bahwa baru ini ada satu pengakuan yang datang dari negeri Rusia tentang kemerdekaan pemerintahan sementara Afghanistan yang baru beberapa bulan atau tahun ini mendeklarasikan diri sebagai negara yang merdeka semenjak Amerika Serikat sudah hengkang dari Afghanistan yang beberapa waktu setahun yang lalu. Dan ini menandakan bahwa apa yang dilakukan oleh Afghanistan sendiri untuk mendapatkan pengakuan dari negara adidaya ini pun sudah semakin hari semakin lama mendapatkan pengakuan akan kedaulatan dan kemerdekaan dari pemerintahan. Walaupun kita melihat bahwa konflik yang begitu berkepanjangan dari mulai penjajahan yang dilakukan oleh Rusia, yang awalnya Rusia itu kemudian juga melakukan upaya invasi ke Afghanistan yang kemudian disusul oleh Amerika Serikat, dan ini juga menjadi salah satu di antara hal yang terkait dengan kenapa kemudian Afghanistan meminta berbagai pengakuan dari negara-negara adidaya yang justru pernah melakukan invasi ke negara mereka. Yang pertama, bahwa pemerintahan di Afghanistan ini sendiri kan pemerintahan yang melaksanakan tentang hukum-hukum Islam, ya, melaksanakan tentang syariat Islam, walaupun banyak juga kecaman-kecaman yang dilakukan dari berbagai negara, termasuk juga bagaimana ada sebagian rakyat Afghanistan yang tidak menginginkan pemerintahan Afghanistan ini menjadi negara yang full 100% Islam. Dan tetapi walaupun demikian, kita juga melihat adanya kebebasan-kebebasan yang sekarang yang diberikan oleh Afghanistan sendiri kepada para perempuan-perempuan di sana, di mana mereka ada sebagian yang kemudian diberikan kelonggaran walaupun tadinya itu sangat-sangat bertentangan, dilarang oleh pemerintahan Afghanistan terhadap bagaimana peran wanita yang kemudian juga kita melihat wanita sangat didiskriminasi terhadap pria yang ada pada saat ketika pemerintahan itu, dan hak-hak mereka yang seharusnya ditunaikan tetapi tidak ditunaikan. Dan ini yang kemudian mulai Afghanistan merubah, ya, sedikit demi sedikit, ya, akhirnya mereka memberikan kelonggaran seperti contoh pengiriman atlet-atlet wanita ke event-event dunia. Ini sudah kemudian dilaksanakan dan dibolehkan, termasuk juga bagaimana atlet-atlet perempuan di sana itu mendapatkan sesuai dengan apa yang menjadi porsinya, tetapi tidak kemudian menjadi sesuatu yang terus kebablasan, tetapi masih diatur dalam koridor-koridor keislaman, termasuk juga tentang bagaimana hak-hak wanita di sana untuk melaksanakan pekerjaan yang seharusnya yang kemudian dihandle oleh kaum laki, tetapi ini kemudian juga menjadi satu hal yang sudah mulai dilonggarkan oleh pemerintahan Afghanistan. Tetapi merdekanya sebuah negara ini juga akan butuh pengakuan.
yang menyusul Cina, ya, negara besar yang juga sudah memberikan dukungan dan pengakuan terhadap kemerdekaan Afghanistan, yang kemudian baru-baru ini pada hari Sabtu kemarin itu juga pemerintahan Rusia itu sudah melakukan pula pengakuan terhadap kemerdekaan daripada Afghanistan itu sendiri. Dan ini juga menjadi salah satu hal yang perlu juga kita cermati, walaupun di dalam negeri Afghanistan itu sendiri masih banyak faksi-faksi yang kemudian melakukan perang terhadap pemerintahan sah Afghanistan yang sudah memberikan kemerdekaannya pada saat setahun yang lalu itu. Dan ini yang kemudian menjadi satu hal butuh pengakuan dari negara-negara besar, ya, seperti kemudian Cina, Rusia, ataupun negara-negara yang lainnya, termasuk juga Indonesia sudah mengakui dan mendukung akan apa yang dilakukan oleh pemerintah Afghanistan, walaupun ini ya memang satu-satunya negara yang ada di dunia ini yang memang menerapkan syariat Islam yang full, ya, yang ada di negara-negara yang lainnya, seperti negara-negara yang banyak menganut umat yang beragama Islam, termasuk juga Indonesia, walaupun kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintahan Afghanistan ini masih mendapatkan juga kritikan dari faksi-faksi yang ada di Afghanistan itu sendiri. Semenjak mulai dipimpin oleh Taliban, ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa, dan nanti ke depannya apa yang akan terjadi ini menjadi salah satu negara yang memang salah satu di negara Khorasan yang insya Allah menjadi salah satu hal yang mutlak, ya, lihat yang dapat memberikan kemajuan buat negaranya sendiri, terutama buat kesejahteraan penduduk Afghanistan sendiri. Maka dia butuh untuk membuka diri terhadap negara-negara lain, terutama negara-negara adidaya seperti Rusia, Cina, Amerika, dan juga negara-negara yang lainnya. Itulah mungkin menjadi hal yang harus dimiliki oleh Afghanistan, bahwa mereka butuh pengakuan agar ia dapat melaksanakan kedaulatan negaranya ini menjadi negara yang berdaulat, yang mengatur akan negaranya sendiri untuk kepentingan rakyat banyak yang ada di sana. Ya, itu mungkin. Memang selama ini untuk negara Afghanistan ini seperti apa, Pak, untuk kehidupan berbangsa dan bernegaranya, Pak? Ya, kalau kita melihat bahwa memang di Afghanistan ini banyak, ya, konflik-konflik yang terjadi di antara faksi-faksi yang ada, ya, sehingga untuk mempersatukan faksi-faksi yang ada di sana ini agak sulit sekali. Walaupun pada saat ketika faksi-faksi itu melakukan persatuan bersatu ketika mereka diinvasi oleh negara seperti tahun 1980-an sampai 90-an itu kan oleh Uni Soviet saat itu, ya. Kemudian setelah itu Uni Soviet engkang, diinvasi lagi oleh Amerika Serikat. Dan inilah terlihat jelas persatuan mereka ketika menghadapi tindakan-tindakan negara-negara yang berusaha untuk menginvasi negara Afghanistan tersebut. Di antara faksi-faksi Taliban atau faksi-faksi sayap-sayap militer yang lain itu melakukan upaya untuk melakukan persatuan. Tetapi ketika mereka sudah hengkang, mereka sudah meninggalkan Afghanistan, ini yang terjadi permasalahan. Ya, sehingga mereka ya menginginkan bagaimana supaya faksi-faksi ini ada yang mutlak untuk bisa menerapkan syariat Islam secara utuh, secara kafah dan sebagainya. Tapi ada juga yang kemudian yang ikut berjuang dari faksi-faksi itu menginginkan agak ada pelonggaran, ya, sedikit, tapi tidak meninggalkan daripada prinsip-prinsip syariat yang dilakukan. Walaupun kita tahu bahwa Afghanistan ini menjadi
negara yang memproklamirkan sebagai negara Islam, ya, artinya merupakan yang sesuai dengan syariat Islam untuk diterapkan di negara tersebut. Sehingga apa yang kemudian terjadi, nah inilah yang menjadi salah satu hal yang banyak di antara yang kemudian tidak setuju dengan itu. Akan tetapi tetap pemerintahan Afghanistan melakukan upaya-upaya untuk membuat supaya Islam ini menjadi syariat yang kemudian bisa diterapkan dalam masyarakat. Walaupun kita melihat bahwa Afghanistan ini juga sendiri merupakan bagian daripada Islam yang terdapat sebagian besarnya di hampir seluruhnya ini beragama Islam. Dan ini juga kita lihat bahwa pemerintahan agama Afghanistan ini sendiri pun sekarang memang melaksanakan syariat Islam itu secara kafah buat mereka yang diterapkan kepada penduduknya, agar mereka ini mematuhi aturan-aturan yang sudah berlaku. Sehingga akhirnya ini kemudian dilihat penerapan daripada syariat Islam ini justru ya kadang-kadang dilihat sebelah mata, sehingga pada akhirnya terlalu keras untuk menerapkan aturan-aturan yang diberlakukan di negara tersebut, dan juga akhirnya membuat satu diskriminasi antara hak-hak rakyat dan juga melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Ini ada sebagian yang berpandangan seperti itu. Tetapi secara keseluruhan bahwa pemerintah Afghanistan ini memang ada pemerintah yang mengakui dan menerapkan benar-benar hukum Islam yang terjadi, yang akan dilaksanakan untuk negaranya ke depannya. Sehingga apapun yang menjadi penghalang-penghalang, ya kemudian mereka lakukan upaya-upaya untuk memberikan penjelasan-penjelasan yang memang bisa dimengerti ya oleh akal, ya juga dimengerti oleh mereka para penduduk warga negaranya, yang dimana kita lihat hanya beberapa puluh juta negaranya itu yang berpenduduk, dan hampir semuanya itu mereka beragama Islam. Baik. Kita ke Bekasi nih. Ternyata juga banyak LGBT di sekitar kita nih, Ustadz Firda, silakan. Ya, ini permasalahan yang memang ada kadang-kadang adem ya, kadang-kadang kemudian mencuat ya, dan ini juga kita melihat bahwasanya Bekasi ini memang sangat luar biasa ya, sudah banyak kemudian pelaku-pelaku LGBT ya, penyimpangan yang dilakukan oleh manusia ini akhirnya juga membawa ke Bekasi. Sebenarnya kita juga melihat kemarin juga awalnya sih di Bogor ya, terjadi pesta LGBT di Megamendung ya, yang melakukan seks antar sesama jenis, dan bahkan mereka punya komunitas klub tersendiri, sehingga untuk melaksanakan apa yang menjadi ya sebenarnya ya bukan hak asasi mereka ya, sebenarnya ini hak yang menyimpang yang harus memang ditumpas ya. Kemudian juga kita melihat berita di Depok ya, kemudian ada penggerebekan dan juga melakukan perilaku penyimpangan ya, bahkan ini klub-klubnya itu luar biasa ya, banyak marak, baik itu di online ya ataupun ya secara offline, melakukan upaya pesta-pesta yang melibatkan mereka para pelaku LGBT. Dan kemarin di Bekasi kita juga melihat ada pesta yang dilakukan oleh LGBT yang di mana sampai ada yang kemudian di Bekasi ini melakukan pernikahan, dan ini menjadi satu hal yang nggak masuk di akal gitu kan. Iya. Nah, melakukan dianggapnya perlakuan mereka itu sudah menjadi satu hal yang diakui pemerintah, padahal pemerintah belum
benar-benar mengakui akan hal-hal yang mereka lakukan ini. Beda dengan apa yang ada di negara-negara Amerika, kemudian negara-negara Eropa, bahwa memang pelaku-pelaku LGBT ini sudah mendapatkan ya hak-haknya, bahkan mereka pun sudah mulai melakukan pernikahan secara sejenis, dan itu pun sudah diakui dan disahkan oleh pemerintah-pemerintah yang memang kita lihat ya afiliasinya kepada pemerintah liberal yang memang melakukan dan dalam kaitan melaksanakan hak-hak asasi manusia. Padahal pelaku LGBT itu kan sudah lama ada ya, semenjak dalam Islam pun sebelum Islam datang pun pelaku LGBT ini sudah ada semenjak di zaman Nabi Lut alaihissalam itu kan ya, bagaimana ketika kerusakan moral, perilaku seksual yang menyimpang sehingga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kisah Nabi Lut alaihissalam, di mana umatnya ya menghadapi penyimpangan ya kaum Sodom yang melakukan upaya-upaya seksual menyimpang, bukan mereka mencintai ataupun suka sama lawan jenis, akan tetapi ini menyukai sesama jenis, dan ini sudah menjadi salah satu akibat azab Allah yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh mereka yang melakukan penyimpangan terhadap perilaku seks yang tidak sesuai dengan fitrahnya umat manusia ini. Padahal kan kalau kita melihat perilaku LGBT atau lesbian ataupun bisex dan sebagainya, ini perilaku menjadi penyimpangan. Ini adalah merupakan penyakit. Ini bukan jadi satu hak asasinya manusia, tidak sebenarnya. Tapi kan mereka orang-orang yang berpaham, liberal, berpenganut tentang dunia dan sebagainya, ini menganggap bahwasanya perilaku-perilaku ini menjadi perilaku-perilaku yang menjadi hak asasinya manusia. Tetapi justru akan menjadi satu, kalau kita katakan, di sampah masyarakat yang harus kemudian dibasmi dan dimusnahkan. Bahkan Rasulullah SAW mengancam dengan sangat keras bahwa pelaku LGBT itu, maka ya hukumannya itu harus dijatuhkan dari tingkat yang paling tinggi dari sebuah bangunan yang bertingkat, atau hukumannya itu dibakar. Nah, ini menjadi salah satu hal hukuman yang dilaksanakan oleh Islam kepada mereka pelaku LGBT, karena ini penyimpangan yang merusak. Ya, bahkan kalau kita melihat di Indonesia ini ya bukan hanya terjadi pada masyarakat yang awam, tapi juga terjadi pada masyarakat yang intelektualnya. Bahkan ini sudah masuk kepada institusi yang ada di negara kita ini. Ya, kita melihat di institusi kepolisian, kemudian juga kita lihat di angkatan, di TNI, ataupun di institusi manapun juga, itu Masya Allah sudah banyak kemudian perilaku penyimpangan ini terjadi, walaupun itu adalah merupakan perbuatan oknum, dan kita tidak bisa menyalahkan institusinya. Tetapi ini juga harus diperhatikan dengan benar. Ya. Kenapa kemudian pemerintah tidak bisa dengan tuntas ya untuk membuat aturan terhadap perilaku LGBT yang ada, yang terjadi di negeri kita ini, karena ini menjadi sesuatu yang merusak ya tatanan fitrah yang ada pada diri manusia. Ya, seharusnya pemerintah ini dengan tegas mengeluarkan undang-undang yang terkait dengan LGBT. Kemudian juga melakukan upaya pengesahan, melakukan perlindungan terhadap mereka yang melakukan penyimpangan moral yang terjadi di masyarakat kita. Bahkan MUI sendiri kemarin juga sudah melakukan perhatian yang penuh ya terhadap pelaku LGBT ini, sehingga meminta kepada pemerintah untuk dengan tegas mengeluarkan aturan-aturan, undang-undang yang dapat menghukum daripada pelaku LGBT tersebut, bukan malah kemudian
dilindungi dan diberi sesuatu untuk melaksanakan pernikahan sejenis. Ini kan sudah diharamkan dalam Islam. Iya. Sementara Allah mengharamkan, sementara pemerintah Indonesia ada juga yang meminta untuk menghalalkan, bahkan memutus. Dan ini lebih berat mana perintah Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kemudian dilakukan oleh manusia. Ya, masa agama dikalahkan? Ini sampah masyarakat. Artinya sampah harus dihilangkan. Ini jangan sampai generasi-generasi kita ke depannya ini akan menjadi pelaku-pelaku LGBT. Jangan sampai itu terjadi. Karena apa? Hukumannya sangat ringan, tidak ada aturan-aturan dan sebagainya. Ya, sehingga kemudian banyak merugikan keluarga-keluarga yang kita tidak bisa melihat berapa banyak keluarga itu hancur karena peristiwa itu. Dan itu yang kemudian harus disikapi. Peristiwa kemarin di Bekasi, pernikahan dengan LGBT itu harus ditindaklanjuti, terutama oleh Pemkab Kota Bekasi untuk melihat secara jelas bagaimana tindakan selanjutnya. Dan insya Allah nanti di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Bekasi itu akan mengadakan tentang seminar tentang bagaimana pengaruh LGBT itu dan apa yang harus dilakukan hukuman terhadap mereka itu. Nah, insya Allah nanti ada seminar yang akan dilaksanakan oleh Dewan Dakwah semalam bernama Dewan Dakwah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi solusi agar LGBT ini tidak merajalela di mana-mana dan jangan sampai keluarga kita ini akan menjadi korban daripada pengaruh LGBT yang sudah marak di berbagai kota-kota di Indonesia ini. Tinggal tunggu actionnya pemerintah seperti apa. Itu saja. Siap. Baik, terima kasih Ustadz Bernard sudah berbincang bersama Daktri pagi ini. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Rekan Dokter Sorotan Dunia Islam bersama Ustadz Bernard Abdul Jabar.